Halo, saya Karta Kusuma, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0551625667. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian tugas praktik 2 dari mata kuliah struktur data. Tanpa berlama-lama, berikut demonstrasi penyelesaiannya. Pada tugas praktik 2 ini, saya memperoleh dua buah soal. Yang pertama yakni mengenai pembuatan program Java untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, berarti descending dengan menggunakan algoritma merge sort. Dengan nilainya sendiri, saya bisa menentukan sendiri, atau datanya saya bisa menentukan sendiri dengan minimal 8 elemen. Kemudian yang nomor dua, perintahnya ini membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, berarti descending juga, dengan menggunakan algoritma counting sort. Untuk nilainya saya juga bisa menentukan sendiri atau data yang saya bisa menentukan sendiri dengan minimal 8 elemen. Oke, waktunya praktik. Baik, di sini saya memiliki sebuah program dalam bahasa pemrograman Java untuk menyelesaikan dua soal tadi. Yang pertama yakni sorting menggunakan merge sort secara descending, dan yang kedua sorting menggunakan counting sort secara descending. Pertama saya juga membuat sebuah function untuk menampilkan isi dari array-nya gitu. Oke, yang pertama untuk algoritmanya adalah merge sort secara descending. Di sini saya telah membuat sebuah objek bernama merge sort yang berisi algoritma untuk pengurutannya. Jadi fungsi utamanya adalah di fungsi sort ini, dan ada fungsi merge. Nah, fungsi sort ini dia akan melakukan pengecekan apakah eh, array tersebut elemennya masih bisa dibagi menjadi array yang lebih kecil lagi, dan kemudian nanti kalau misal ternyata masih bisa dibagi, akan dibagi dicari titik tengahnya berapa, kemudian si bagian pertama atau sebelah kiri misalnya akan direkursif atau panggilan sort lagi, dicek bisa bisa dibagi ya atau tidak gitu. Yang kanan juga demikian. Jadi nanti hasilnya adalah hasil paling ujungnya yakni tiap elemen tersebut gitu. Jadi misal satu elemen misal yang di indeks 0 adalah 10 dan sebagainya. Nah, kemudian dari tiap elemen tersebut nanti akan dibandingkan dan digabungkan dengan menggunakan merge ini. Jadi misalnya fungsi merge ini. Nanti dicari, misal ini untuk mencari subarray-nya apakah berapa gitu nanti yang dibandingkannya. Kemudian di sini ada inisialisasi array untuk penampung sementaranya, yang sebelah kiri juga sebelah kanan. Kemudian datanya ditampung nih ke dalam array tersebut. Jadi ini kan array full, kemudian ditampung ke dalam array penampung sementara ini dan dibuatkan indeksnya untuk penggabungan. Nah, penggabungannya sebelah sini. Di sini saya juga memiliki sebuah parameter bertipe boolean bernama reverse. Jadi kalau not reverse berarti dia ascending, jadi diurutin dari terkecil ke terbesar. Kenapa saya buatkan? Karena biar fungsinya lebih fleksibel aja. Nah, kalau misal reverse, berarti nanti dia diurutin dari besar ke terkecil. Nah, gimana sih cara kerjanya, cara kerja pembandingannya? Jadi kan match sort ini memang merupakan sebuah algoritma pengurutan dengan basicnya atau basisnya dia adalah membandingkan isi dari elemennya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa dalam medsos ini, itu terjadi sebuah rekursif pembagian, jadi kayak misal ada, array yang besar anggaplah 4 gitu, misalnya ya sederhananya 4 kemudian dibagi jadi 2 kiri 2 kanan 2 terus yang kiri dibagi lagi, kanan bagi lagi. Jadi nanti satu dan satu gitu. Nah, ya tersebut kemudian dibandingkan, kayak misal, yang karena berdasarkan tugasnya adalah descending, berarti yang reverse nih. Terus kalau misal dia reverse, apakah yang sebelah kiri lebih besar dari sama dengan yang yang di sebelah kanannya, yang di pembandingnya? Kalau misal iya, berarti ambil yang kiri. Kalau enggak, berarti ambil yang kanannya, dan seterusnya. Jadi kayak misal tadi satu dibandingin sama satu elemen, nanti kan hasilnya dua. Nah, kemudian yang dua itu dibandingin lagi dengan dua yang di sebelah kanannya, atau yang bagian subarray yang sebelah kanan, yang kedua gitu. Nah, setelah pembandingan tadi,
Misal ternyata yang sebelah kiri nih dari 4 elemen tadi, ternyata yang udah keambil yang kiri semua atau yang kanan semua deh. Berarti kan sisa yang kiri. Nah, sisa yang kirinya dengan kode yang ini nanti akan digabungkan atau misal sisa yang kanannya digabungkan juga. Seperti itu. Nah, untuk implementasinya, karena saya sudah membuatkan sebuah objek, berarti saya panggil objeknya merge sort, namanya merge sort, new merge sort, kemudian merge sort dot sort, yang mau disorting arahnya apa nih? ARR1. Di sini saya sudah membuat area ARR1 dengan ada 16 elemen. Kemudian integer L ini dalam fungsi utamanya, fungsi sort ini, itu adalah indeks eh, paling awal gitu dari array yang ingin disorting. Kemudian yang R adalah indeks paling akhirnya. Berarti indeksnya adalah 0. Kemudian untuk indeks akhirnya saya gunakan saja r1.length karena yang diminta adalah indeks, berarti di min 1. Kemudian modenya apa nih? Descending atau ascending. Saya karena perintahnya di sini adalah descending, maka saya isi true seperti ini. Kemudian hasil sortingnya saya ingin simpan di ARR1 sorted, misal seperti ini. Kemudian saya tampilkan show elements, berarti dari ARR1 sorted. Deskripsinya adalah after sorting. Seperti ini. Yang betul saya komen dulu. Kemudian saya jalankan. Nah, seperti ini. Jadi sebelum sortingnya, kemudian setelah disorting, dari yang terbesar ke yang paling kecil. Jadi, eh, saya jelaskan ulang secara sederhananya, si array ini nanti akan dibagi dua dulu, seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri nanti dibagi dua lagi. Yang sini bagi dua. Yang kanan juga nanti akan dibagi dua. Nah, yang 01 dibagi dua. Kemudian akan di merge. Dibandingkan mana yang lebih besar gitu. Oh ternyata satu, berarti satu taruh kanan, nanti satu taruh kiri dan nol taruh kanan jadi satu nol. Kemudian yang di sini jadi 58. Nah satu nol dan 58 nanti dibandingin. Mana yang lebih besar? Oh, satu nol sorry ini 85 gitu ya. Satu nol dan 85. Jadi nanti kan digabungin lagi jadi 85, satu nol dan seterusnya seperti itu. Itu adalah cara kerja dari merge sorting atau merge sort gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang nomor 2 masih sorting dengan atau yang diminta secara descending, tapi algoritmanya adalah counting sort. Oke, di sini saya juga telah membuat objek counting sort yang berisi algoritma sorting dengan cara counting sort ini. Berbeda halnya dengan merge sort, kalau counting sort ini dia tidak menggunakan perbandingan, tapi malah menghitung frekuensi dari tiap pemunculan nilainya gitu dalam sebuah tabel counting atau tabel counting array-nya gitu. Jadi kayak nanti ada array utamanya, kemudian di sini ada array yang berisi perhitungannya untuk frekuensi dari kemunculan nilainya. Nah, kemudian hasilnya nanti akan di mapping lagi ke dalam array ANS ini. Misalnya saya misalkan array answer atau ANS di sini gitu. Jadi yang pertama kalau ini adalah untuk pengecekan kalau misal ternyata nggak datanya nggak ada atau panjang cuma nol, maka dibalikin aja karena dia tidak perlu disorting cuma tinggal satu gitu ya. Nah, kemudian dicari nilai maksimumnya berapa. Nilai maksimum ini digunakan untuk membuat indeks terakhir dari array temporer, array, bukan array temporer, tapi array penghitungan itu, array counting array-nya. Jadi untuk array mappingannya gitu. Nah, kemudian setelah itu dihitunglah di tiap elemennya yang muncul. Kayak misal satu tuh muncul berapa kali, misal dua, dua itu berapa kali, misal tiga dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dihitung tadi nih, basic content array ini kan berisi indeksnya urut gitu. Misal ternyata maksimal
angkanya 5 tapi ada 4 angka, misal 0, 1, 2, 5. Nah, maka count array ini dia memiliki indeks 0 sampai 5. Seperti itu. Nah, kemudian dihitung karena misal ada perhitungan tadi, nanti akan dihitung frekuensi awalnya. Jadi yang di indeks eh, pertama, misalnya, dia berarti nilainya adalah frekuensinya dia, frekuensi di indeks pertama, ditambah dengan frekuensi di indeks sebelumnya, di indeks 0. Begitu juga dengan indeks 2 berarti indeks 2 isinya frekuensi di indeks 2, indeks 1, dan indeks 0, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya tadi akan dimappingkan ke array yang baru. Jadi di sini ada pengecekan juga, saya buatkan sebuah parameter reverse. Kalau misal not reverse berarti ascending, kalau yang reverse berarti descending. Bedanya apa sih? Berarti kalau yang ascending dia yang paling kiri kan berarti yang paling kecil, kalau yang kanan berarti kalau yang descending berarti yang paling kiri itu yang paling besar dulu gitu, seperti itu. Jadi nanti perbedaan peletakannya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan panggil juga di fungsi mainnya, berarti saya tinggal panggil objeknya lagi, counting sort, berarti new counting sort. Kemudian hasil sortingnya misal saya simpan juga di ARR2, ARR2 sorted, counting sort, arraynya ARR2, karena saya ingin descending berarti ini adalah false. Seperti ini. Kemudian hasilnya saya tampilkan juga. Shell domain, ARR2 sorted, after sorting. Oke, saya running. Oh. Nah, ini kalau ascending ya, rata descending. Kalau descending jadi true. Nah, jadi kalau ascending, kalau misal dia false tadi, rutin dari 0 sampai 9. Kalau misal descending, berarti hasilnya seperti ini. Nah, nanti dari 8 sampai yang paling kecil. Dari 9, 8, 8, 8. Itu kan paling kecil 0. Jadi, cara sederhananya, untuk yang counting sort ini, nanti dihitung nih. 9 ada berapa, 8 ada berapa, 1 ada berapa, dan sebagainya. Kemudian dimappingkan atau disimpan perhitungannya ke dalam array countingnya atau counternya. Yang dimulai berarti karena di sini maksimalnya 9, berarti ada array tersebut, array counternya, memiliki indeks dari 0 sampai 9. Kemudian yang 0 berapa, 9 berapa, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ kemudian si array 2 ini dimappingin. Yang 9 itu dia indeksnya berapa nih? Eh, Anggaplah n, maka ya dia dari indeksnya di n tersebut. Tapi karena tadi ada mode reverse dan sebagainya, nanti berarti diolahnya di sini seperti ini. Kayak misal dia 9 nih, terus count array-nya ternyata anggaplah 9 juga misal. Atau 9 kurang 9 gitu ya. Berarti kan 0. Berarti nanti dia ditaruh di paling awal. Seperti itu. Nanti perhitungannya dikurang. Kalau misal ternyata count ARR-nya ini eh, lebih dari 1. Seperti itu. Demikian demonstrasi penyelesaian tugas praktik 2 dari mata kuliah struktur data. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.